Halo, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit banyak berkaitan dengan posisi desain komunikasi visual, branding, advertising. Kenapa ini penting? Karena kita kadang di DKV itu banyak ketidakpastian dari sesuatu yang pasti yang masuk itu sebenarnya dari mana sih? Karena pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh bikin bikin apa namanya kita ngebuat desain tuh asal gitu. Jadi asal ada referensi ya sudah itu yang dibuat. Sebenarnya nggak kayak gitu. Dasar dari desain komunikasi visual itu pada komunikasi, pada kata komunikasinya. Mari kita gambarkan dulu dua insan manusia, perempuan dan laki-laki. Katakanlah gini ya, di sini nggak bisa langsung gambar pakai pen tab, jadi saya gambarin pakai annotation. Ini katakanlah yang biru adalah laki-laki, yang perempuan adalah yang merah adalah perempuan. Si itu ini cowok yang satunya ini cewek, cowok dan cewek yang terlalu pemikiran ini didasari dari pembacaan Tokasi Paul. Judul-judulnya adalah Komunikasi Cinta. Jadi beliau merupakan salah satu petinggi di Poltron yang kemudian menuliskan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sebuah komunikasi dan periklanan. Dan diekstraksi kemudian saya baca pada buku-buku yang lain, kemudian ada satu kesimpulan yang cukup menarik untuk bisa menggambarkan kira-kira apa sih yang menjadi definisi dari marketing atau pemasaran, yang kedua definisi dari advertising atau periklanan dari bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah yang biasa kita sebut sebagai satu kunci di bidang yaitu branding. Yang dinamakan pemasaran adalah rencana yang memiliki struktur struktur dalam menyebarkan sesuatu. Dasarnya adalah jadi pemasaran merupakan perencanaan yang memiliki tujuan tertentu terhadap hasil dari akhir pemasaran itu. Misal pemasarannya ingin produknya laku atau perkembangan produk baru, nah itu beda-beda. Kalau nanti dalam kreatif brief dilakukan seperti itu. Nah, yang disebut sebagai pemasaran ketika sudah ditentukan tujuannya, misalkan ini ada cowok dan cewek, tujuannya misalkan ayo nikah, langsung aja untuk poin, ayo nikah. Apa yang ada di pikiran cewek ketika dia diomongin ayo nikah? Cewek pasti akan berpikir, ih apaan sih, sahaya tak, siapa lu, gitu kan. Ketika dia ngomongin ayo nikah ini yang disebut sebagai marketing. Jadi, apa yang dikatakan dia sebagai tujuan dari marketing itu adalah ayo nikah. Nah, ketika ayo nikah ini dibantu dengan konstruksi aplikasi yang lebih banyak, jadi ayo nikah itu cuma satu ide, kemudian diaplikasikan dengan kerja sungguh-sungguh, gitu kan? Kerja sungguh-sungguh. Kemudian dia bilang juga ayo nikah via Instagram. Kemudian juga dia ngomong langsung, ngomong empat mata, dan lain sebagainya. Dalam bahasanya Jito Kasilo itu disebut sebagai marketing. Disebut sebagai advertising. Jadi ketika dia mengatakan itu berulang kali dengan berbagai media, dengan cara-cara yang tepat, gitu kan, memantaskan dirinya, ikut kajian dan lain sebagainya, itu disebut sebagai advertising atau periklanan. Iklankan pada berbagai media sesuai dengan rencana awal untuk mengajak dia ayo nih. Oke, sampai sini paham ya? Ya paham aja lah. Kemudian si cowok ini juga melakukan interaksi secara langsung, misal memberikan bunga,
memberikan lop-lop, gitu kan, memberikan coklat dan lain sebagainya, gitu kan, ke si cewek. Disinilah kemudian strategi marketing itu berjalan, berupa produknya, konstruksi apa namanya, bentuk produk, termasuk produk melalui berbagai media. Lalu kan kemudian yang terjadi pada cewek adalah dia mikir dong, kan ada yang dia pikirkan dong, gitu kan. Ini cowok serius banget mau datang ke rumah untuk ngajakin gua nikah, serius nggak, kan gitu kan. Akhirnya apa yang ada pada diri cewek ini dalam pikiran, ini ngomongin pikiran ya, karena pikiran ini setiap orang beda-beda dan sangat sulit untuk bisa menginterpretasi. Ini akan muncul definisi, oh ternyata dia serius. Oh ternyata dia serius. Itu dalam pikirannya saja. Nah, yang disebut sebagai branding itu adalah apa yang dihadirkan dari si cowok, kemudian ada di pikiran cewek. Ide ternyata dia serius dan mengajak nikah, itu yang disebut sebagai brand. Jadi definisi brand secara gampangnya itu ide yang tertanam itu kayak gimana sih? Awalnya niatnya ayo nikah, tapi ternyata dia serius, itu menjadi ide yang tertanam. Nah, ide-ide yang tertanam pada cewek ini yang menjadi fokus dari desain komunikasi. Apa yang bisa dihadirkan oleh DKV 2, apa yang bisa dihadirkan oleh desain komunikasi visual? Dia membuat advertising yang berbasis pada marketing sesuai dengan tujuan perusahaan, kalau cowok ini adalah perusahaan, agar pemikiran si cewek atau pemikiran target market itu memikirkan tentang si cewek. Oh ternyata misal di Honda, misalkan Honda itu cowok, ya kita cewek sebagai marketernya, target marketnya. Dan akhirnya kita mikir bahwa Honda itu handal, Honda itu sangat banyak sekali variannya, banyak pilihan, dan harga jualnya juga tinggi. Itu pikiran yang ditanamkan oleh Honda kepada kita sebagai target. Oke, dari penggambaran singkat ini, apakah ada yang mau direaksikan atau didiskusikan? Jelas ya? Sesimpel ini ya sebenarnya antara marketing, brand, dan advertising. Ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang belum jelas? Pak yang dimaksud apa sih? Gitu. Ini penggambaran paling simpel kalau cowok kasih tahu sini. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Apakah jelas? Tes. Suaramu terputus di. Jelas ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nanti kalau lanjut malah bingung. Ini tidak salah. Ya. Ya, nggak ada yang mau ekspresiin dulu apa yang itu. Apa yang ada pada pikiran kalian mungkin jelas. Oke, kalau clear ya, kita lanjut ya. Lanjutnya nih. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu annotation ini. Annotation, clear. Oke. Lanjut. Berkaitan dengan DKV 2, itu akan berkaitan dengan branding. Tadi kegiatan untuk menanamkan ide kepada klien
Kegiatan yang di jalan itu disebut sebagai brand. Apa sih yang ingin ditanamkan? Identitas. Identitas dari perusahaan satu, kemudian tujuan dari marketing yang akan ditanamkan. Dan logo desain. Logo desain ini kenapa penting? Karena logo merupakan salah satu elemen yang kecil tapi cabai rawit gitu. Kecil tapi bisa menembus representasikan perusahaannya, representasikan usaha, untuk mengkonstruksikan bentuk yang abstrak dari perusahaan. Visi misinya bisa terlihat dari logonya. Nah, logo sebagai identitas ini merupakan salah satu ciri khas dari DKV 2, yaitu bagaimana mencari atau menggali lebih dalam konstruksi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dan DKV masuknya pada wilayah visual branding. Visual sesuai dengan katanya, dari visual itu berarti persepsi mata, persepsi penglihatan. Branding adalah kegiatan untuk menanamkan ide, dan DKV membuat itu sebagai satu kekuatan untuk marketing atau sebagai kekuatan untuk biaya. Sebenarnya di mana letak brand? Tujuan brand mana sih? Brand ada pada lingkaran yang kiri, customer ada pada lingkaran yang, dan kita membutuhkan strategi agar brand masuk ke dalam pemikiran customer. Disitulah disebut akan memunculkan loyalty. Karena gini, dalam marketing itu hal yang paling sederhana yang membuat marketing itu berhasil adalah terjadinya repeat order atau pesanan kembali oleh konsumen. Sehingga ketika konsumen itu membutuhkan sesuatu, ya dia ingat dengan brand tersebut. Nah, itulah disebut sebagai loyalitas dari konsumen untuk terus membeli produk. Branding seperti yang sudah saya definisikan di atas tadi adalah kegiatan membangun sebuah brand, di mana membuat identitas termasuk dibuatnya logo yang juga dilakukan dengan membuat aplikasi media, sehingga konsistensi dari ide yang ingin ditanamkan itu akan dibuktikan atau dibuat ke wilayah visual. Itulah disebut sebagai visual branding. Didefinisikan berbagai elemen visual yang digunakan oleh brand dalam membuat sebuah identitas untuk membangun karakter dan identitas bisnis, seperti logo, tagline, warna, brand, dan berbagai elemen. Dan itu semua akan membentuk satu definisi berkaitan supaya brand tersebut masuk dalam pikiran orang, kemudian diinterpretasi atau dimaknai sama oleh orang-orang yang menjadi terjebak. Dia menjadi entitas ketika mampu dilihat, dirasa, dan dicerna. Tugas dari DKV adalah mencoba untuk memperlihatkan, mencoba untuk memberikan rasa, dan mencoba untuk menceritakan makna dari identitas tersebut pada. Sebagai contoh, katakanlah operator seluler itu saya hilangkan. 3 warna ini hanyalah 3 warna. Ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna merah. Tapi ketika kita ada tulisan operator seluler, warna ungu ini direpresentasikan ke siapa? Atau ke brand apa? Eksis. Oke, kalau warna kuning? M3. M3. Ada yang lain? Selain M3? Indosat. Ordodo. Oke, Urido. Warna merah? Simpati. Telkomsel. PDI. Oke, offset. partai politik sih, bukan operator seluler. PDI. Wah, ini nggak boleh diupload nih. Kalau nggak habis ini kijang satu datang pasti. Oke, ini hanya sekedar warna loh, cuy. Gitu. Ini hanya sekedar warna dan hanya tulisan operator seluler. Tapi kenapa Pak di pikiran kalian bisa muncul ya Aksis, Urido, kemudian Telkomsel ya? Ada yang tahu kenapa? Karena kita sering lihat, Pak. Sering lihat. Terus sering lihat? Warnanya Pak identik, Pak. Warnanya identik. Konsisten nggak yang dilihat dari warna-warnanya? Konsisten, istiqomah, Pak. Nah, selamat kalian telah teracuni brand dan 3 warna ini dalam wilayah operator seluler. Karena bentuk brand itu ada banyak ya. Operator seluler ada yang tadi ada pakai, kemudian ada
apa namanya benda-benda yang ada di sekitar kita itu semua brand. Kalian kalau nggak pakai ROG berarti bukan desainer, bukan programmer, bukan. Itu brand. Itu selamat saya bilang. Berarti kalian sebagai cewek, maksudnya cewek yang tadi penggambaran di depan tadi, itu berarti masuk brandnya, berhasil. Karena kalian tidak secara tidak sadar sudah menghafal itu di bawah alam bawah sadar kalian. Dan itulah yang dilakukan oleh brand-brand besar yang lain. Nike dengan apa namanya brand bahwa dia membuat alat-alat pencarian yang kuat, Google pencarian yang sangat masif hari ini, Apple dengan caranya dia memunculkan eksklusivitas Mastercard, Samsung, whatever ada. Pertanyaan dasar berikutnya adalah sebenarnya bentuk logo itu kayak gitu dong ya. Kalian buka AI kemudian kelar ya bisa ngelarin dalam beberapa jam bagi yang nama berikutnya. Tapi kalau bagi yang cepat kan 5 menit 10 menit jadi lah bentuk kayak gitu. Tapi kenapa logo bisa jadi mahal? Kenapa tuh? Ada yang tahu alasannya? Ada visi misinya gitu. Ya visi misi. Memang tadi di IM3, kemudian di Axis, kemudian di Telkomsel ada visi misinya yang kalian tahu. Bukan Pak, maksudnya kayak ada apa ya? Pokoknya dia kayak punya biar gitu deh Pak. Ada filosofinya Pak, kayak ada maknanya gitu Nah tersendiri. ya betul. Oh gitu. Jadi ada makna, ada filosofinya. Terus ada apa lagi? Kenapa sebuah logo itu menjadi sangat mahal? Apa sih yang bikin mahal? Cuma gitu doang. Apa ketikin logo beli template kelar, logo kelar. Iya nggak sih? Kenapa harus bikin mahal? Ada alasan lain? Yang buat profesional Pak, tenaga profesional. Oh, yang membuat mereka profesional. Oke, ada lagi alasan lain kenapa itu kan kalau logo itu kan kalau diajarin ke mahasiswa di kafe kan kelar juga ya. Ya nggak sih? Kalian disuruh buat logo Symantec gitu kan. Oh, proyek Symantec. Kira-kira perusahaannya mau nggak rekrut kalian? Perusahaannya mau nggak rekrut kalian? Mau Pak, mau. Yakin mau. Porto aja nggak ada. Porto aja seadanya. Nah, betul bahwa sebuah logo itu menjadi mahal karena dia memiliki filosofi dan juga ada visi misi. Tapi filosofi visi misi itu ditransformasikan dalam bentuk visual yang sederhana. Transformasi dari itu filosofi ide perusahaan menuju filosofi yang sederhana itu membutuhkan proses yang sangat panjang, diskusi yang sangat untuk menentukan satu bentuk logo yang sesuai. Disitulah mahalnya logo, di mana di dalamnya ada riset pasar, kemudian ada pengalaman desainer, ada juga portofolio yang menarik yang pernah digarap. Kan dengan adanya pengalaman itu, akhirnya pengalaman itulah yang dibayar mahal oleh perusahaan untuk bisa membuat sebuah. Jadi bagi kalian yang pengen sukses di dunia DKP, bagi yang pengen nih, maka semua orang harus pengen dengan kepengenan yang sama, kan gitu kan? Bagi kalian yang pengen sukses di dunia DKP, maka yang harus kalian lakukan adalah terus berlatih dengan konsep yang kuat. Artinya dengan konsep yang kuat, mengolah konsepnya nggak salah-salah lagi. Ada direct kreatif thinking yang kalian anut, yang kemudian kalian aplikasikan pada setiap karya desain kalian. Disitulah harga seorang desainer. Tapi kalau desainer di Indonesia masih dibayar 2M. Makasih Mas, makasih Mbak. Ya, itulah kenyataan yang terjadi, cuy. Jadi ya, begitulah. Oke. Berikutnya berkaitan dengan logo, ini sangat
sangat definitif sekali. Kalian bisa baca juga di materi yang sudah ada pada Google Classroom ataupun di LMS. Kemudian intinya adalah logo itu sebagai identitas visual dari sebuah entitas. Dia memiliki kunci yang tidak dimiliki media-media lain selain itu. Jadi kekuatan ini menjadi penting untuk mempengaruhi semua elemen-elemen visual yang ditampilkan pada visual basic. Nah, elemen logo itu kurang-kurangnya ada 3. Jadi ada banyak sebenarnya. 3 ini bukan satu hal yang pasti. Jadi kalian bisa mencari konstruksi yang lebih kompleks mungkin di luar dari kuliah saya. Karena pengetahuan kan terus berkembang gitu. Apa yang ditanamkan di sini hanya sekedar dasar dan kalian mengembangkan itu di luar dari perkuliahan. Elemen logo kurang-kurangnya ada 3. Yang pertama logo type, itu berupa elemen tulisan kata inisial yang biasanya dari tipografi tertentu. Dan yang kedua adalah logogram, yang mana ada elemen simbol unsur rupa gambar di dalamnya. Dan yang terakhir adalah logo kombinasi, perpaduan antara logo type dan logogram. Di sini sudah dicontohkan ada eBay, Starbucks, dan juga WWW. Nah, jenis dan tipe logo ada, kalau di sini ada 7. Seperti yang sudah saya katakan bahwa pengembangan di luar mungkin lebih banyak lagi. Kalian juga bisa menggunakan itu. Yang pertama ada name only logo, hanya nama saja. Kemudian berikutnya adalah name symbol logo, yaitu logo-logo biasanya logo kombinasi ataupun logo type saja yang konstruksinya kuat. Bahkan dalam sebuah logo ada logo-logo yang sudah membeli paten. Jadi dengan adanya itu, ya sudah tidak boleh digunakan oleh brand lain. Warna aja udah ada yang paten gitu. Bentuk apalagi. Inisial letter logo juga sama. Itu biasanya berbentuk singkatan dari entitas yang dimaksud. Ada pictorial logo, di mana menggunakan nama dari logo elemen yang penting di dalamnya itu bisa berupa logogram atau logo type yang menjadi ciri khas seperti McD, Carrefour, Nickelodeon, Coca-Cola, whatever. Kemudian ada associative logo, logo yang mana ketika dihilangkan tag name-nya itu tetap didefinisikan sebagai logo tersebut. Dan juga ada allusive logo yang merupakan logo biasa. Nah, ada juga abstrak logo yang non-figuratif, namun memiliki makna tertentu. Disitulah kemudian muncul banyak kesan yang hadir pada konsumennya. Tapi teknik logo juga tidak hanya sekedar bentuk-bentuk yang berwarna, bisa juga menggunakan negative space. Kalau di desain visual dasar kan diajari ya, bagaimana buat negative space. Dalam kreasi visual itu bisa sah-sah saja untuk dilakukan. Prinsipnya, logo itu harus simple, memorable, timeless, versatile, dan appropriate. Tetapi zaman telah berubah, mungkin definisi ini masih menjadi acuan pada sebagian logo-logo tua, tapi bisa sangat berubah pada perkembangan VR. Karena pada aplikasinya juga sangat liar ya perkembangannya. Yang sudah saya tuliskan di pengantar blog saya, bahwa saingan kalian itu bukan hanya sekedar orang yang pintar desain gitu. Saingan kalian itu robot. Mereka cukup menerima foto dari kalian udah jadi AI, udah bagus. Lalu apa dong yang mau dihajar pada DKV? Percuma dong masuk DKV. Ya, saya mau bilang gitu kan ya. Nah, tapi justru menempatkan alat sebagai alat itu yang menjadi kesadaran manusia harus menyadari bahwa ya itu sekadar alat, dia memiliki keterbatasan sebenarnya, sedangkan manusia memiliki eksplorasi yang tidak. Artinya imajinasi dia bisa kemanapun, menjadi apapun. Nah, disitulah kemudian logo itu memerlukan yang namanya mind mapping dan mood board. 2 kata ini menjadi kata kunci yang akan kita gunakan dalam semester ini, mind mapping dan mood board. Aplikasinya sebenarnya dalam bentuk logo atau bentuk konstruksi desain yang lain, termasuk komik di dalamnya, termasuk tipografi di dalamnya. Ketika masuk dalam dunia desain grafis atau masuk dunia agensi, itu ada 2 konsep yang biasanya dilewati. Yang pertama adalah concepting dan resolution. Pada wilayah concepting, kita akan bertemu dengan brief. Apa yang dikatakan klien itu disebut sebagai brief. Dan kemudian kita transformasikan dari brief menjadi creative brief. Apa sih yang membedakan antara brief dan creative brief? Brief biasanya bentuknya lebih umum. Dia mintanya seperti apa, kemudian target marketnya siapa, medianya yang digunakan apa. Biasanya itu. Atau bahkan ada brief yang bikin PT designer, ya sudah yang penting simple.
itu brief juga sebenarnya. Yang penting simple itu brief juga. Maka seorang desainer dalam sebuah agensi biasanya dia akan membuat creative brief untuk timnya. Creative brief ini merupakan acuan utama dalam membuat karya desain dalam desain aplikasi visual yang ada pada dunia industri kreatif dan juga pada agensi. Di situ terdapat company background, ada latar belakang perusahaannya seperti apa, objektif. Kalau tadi di depan saya membahas berkaitan dengan marketingnya atau tujuan marketingnya, itu yang disebut sebagai objektif di sini. Apa objektifnya? Mengajak dia untuk menikah. Itu objektif. Targetnya siapa? Targetnya tadi ada perempuan, umur sekian, sekolah di Unindra, misalnya. Suka menggunakan Instagram, suka scroll TikTok, suka rebahan dan lain sebagainya. Di situ semua itu targetnya. Kemudian brand voice ini adalah ide apa yang ingin disuarakan. Mengajak nikah, ya berarti itu objektifnya adalah mengajak dia untuk menikah, maka brand voice-nya itu bisa datanglah padaku untuk menikah, atau saya buktikan bahwa saya setia. Nah itu terserah, ada banyak brand voice yang bisa digarap di situ. Kalau di sini ada compassionate atau understanding, pemahaman berkaitan dengan adanya diskon 25% karena penggunaan atau pengurangan stigma terhadap laki-laki yang menggunakan isi tone. Isi tone itu maksudnya tone warna yang kayak pastel, gitu. Ya kayak gitulah. Nah, itu tadi antara brief dan creative brief. Jadi biasanya creative brief ini dikonstruksikan dalam sebuah tim yang membuat desain konseptual pada tahap berikutnya, buat mind mapping pada tahap berikutnya, dan juga membuat report pada tahap berikutnya. Disitulah proses brainstorming itu terjadi. Sehingga terciptalah thumbnail, terciptalah sketsa, terciptalah final logo yang baik itu pada wilayah execution. Contoh mind mapping kayak gini. Jadi mind mapping adalah cara untuk menjabarkan sedetail mungkin, memunculkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk membuat konstruksi brand yang sesuai. Jadi ide itu supaya advertising-nya bagus kan harus didetailin ya. Kira-kira apa aja sih yang menjadi kunci-kunci yang bisa ditanamkan brandnya? Lewat Instagram, lewat TikTok, lewat apa. Nah, itu semua dijabarkan. Kalau di sini hanya sekedar bentuk-bentuk yang yang berkaitan dengan coffee shop. Sebenarnya ini dasar. Kalau mau dikembangkan ya seperti yang saya bilang tadi. Saya contohkan. Contoh satu mind mapping yang lebih kompleks. Nah, dari mind mapping ini kemudian kita pilih nih keyword-keywordnya. Dari keyword itulah kemudian kita buat dulu mood board-nya. Kita collect dulu gambar kopi, kayak. Jadi bukan mood board yang coffee shop tadi ya. Gambar kopi, kemudian gambar apa, dan lain sebagainya. Disitulah kemudian menjadi inspirasi untuk membuat thumbnail. Bahasa thumbnail ini ada banyak padanannya, jadi nggak cuma istilah thumbnail, ada raw sketch, ada soft sketch, kemudian ada juga sketch doang, ada storyboard, storyline, itu masuk ke thumbnail. Tapi untuk logo itu biasanya dieksplorasi sebanyak kayak gini bentuknya. Nah, yang saya ingin contohkan tadi mind mapping yang kemudian dicampur dengan thumbnail. Apakah itu sah-sah saja? Nggak ada yang tidak sah dalam dunia perdapuran desain komunikasi visual. Karena ini dapur kalian ya. Jadi eksplorasi bentuk dari kata, dari keyword yang sudah dibayangkan itu bisa dihadirkan di sekitar dari mind mapping. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu semua kan metode. Metode itu bisa beda-beda. Ada yang nanti bisa rapi kayak gini dengan portfolio metrik juga ada. Ada yang bisa kayak gini juga ada. Ada yang hanya bisa kayak gini juga nggak apa-apa. Itu semua metode. Ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan menuju lurus. Nah, antara mind mapping, mood board, dan juga thumbnail, ini harusnya satu line atau satu garis. Artinya konsep yang diangkat itu harus sesuai antara mood board, mind mapping, dan juga thumbnail. Sehingga thumbnail yang muncul nggak melenceng gitu. Di mind mapping ada, tapi di mood board nggak ada. Tiba-tiba muncul sketsa gambar misal perempuan.
Nah, itu perlu direvisi. Jadi bisa antara ketiganya ini saling merevisi antara satu dengan yang lain. Itu proses terus berputar. Jadi kayak macam lingkaran pemahaman yang terus harus dipahami. Gitu. Jadi kayak ini berputar antara tiga hal itu. Dan itu terus terjadi dalam pemikiran seorang. Saya ketika membuat sebuah pitching brand, itu hal ini digunakan untuk masing-masing desainer grafis. Karena kita dituntut untuk membuat alternatif yang bisa memenangkan pitching tersebut. Maka saya juga membuat bagaimana thumbnail dia diaplikasikan pada media. Dia juga diaplikasikan kira-kira ada pada acara apa. Dan ide-ide yang lain. Semua ide itu juga tertanam pada mind mapping. Jadi idenya mau apa, bisa menggunakan marketing communication, dia menggunakan ada acara kayak flash mob, kemudian ada acara bagi sembako dan sebagainya. Well, itu perjalanan panjang berkaitan dengan bagaimana sebuah logo itu menjadi penting untuk dihargai mahal. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Izin Pak bertanya Pak. Silakan. Jadi saya menangkap begini Pak, gaya explore yang membuat satu desain memecahkan dari desain-desain lain. Jadi pencarian jati diri desain yang kita buat gitu Pak. Tadi yang Bapak sampaikan. Apakah seperti itu? Ataukah yang Bapak jabarkan ini akankah tugasnya seperti itu Pak? Sebenarnya untuk di penugasan metode ini yang akan digunakan dan juga niat yang pertama tadi mencari jati diri desain kita di sekolah ya kan. Di DKV ini harapan saya sampai pada titik itu bagaimana mencari jati diri kalian masing-masing untuk berkontribusi jadi bagian dari kehidupan kalian. Jadi kayak menemukan apa namanya desain style kalian masing-masing gitu. Dan itu usaha untuk mencapai itu ya latihan. Jadi salah satu latihan kreatif thinking dalam kira-kira kayak gitu. Baik, terjawab sudah. Oke, ada lagi yang lain? Tapi sebelumnya Pak, izin Pak, menyampaikan ini Pak, apresiasi. Saya lebih nyaman mendengarkan Bapak menjelaskan materi DKV 2 nih Pak, dibanding filsafat. Oh iya, beda dasarnya Bu Pak. Beda dasarnya. Kalau filsafat itu dasarnya mengawal-awal, kalau DKV 2 ini kan praktek. Dasarnya beda. Jadi kalau menjelaskan filsafat emang caranya gitu. Kalau menjelaskan mata kuliah praktek ya harus ini sesimpel mungkin biar kalian paham. Tapi kalau namanya filsafat harus semakin membingungkan untuk dapat. Karena kepercayaan saya menurut S.T. Sunardi itu adalah semakin kita bingung maka kita kan semakin memahami atau semakin penasaran dengan kebingungan kita. Dari situ kita mulai mencari itu. Nah, dalam pencarian itu akan menemukan makna-makna tertentu yang mungkin berbeda dengan saya. Itu nggak masalah. Karena dunia ini kan tidak ada hitam putih sebenarnya. Hanya orang-orang yang mau mendefinisikan yang baik dan yang benar saja sesuatu. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau kalian lebih jelas di DKV 2 ini, ya mungkin tujuan saya sudah kelihatan. Kira-kira gitu sih. Thank you ya. Baik, ya nyambung juga sih Pak pembahasannya antara tadi hakikat Pak, antara DKV 2 dan filsafat Pak yang Bapak sampaikan. Kata-kata Picasso itu tadi, Picasso itu. Ya, see you. Oke. Karena belajar kan emang harus sering di tempat, dibanting, kemudian bangkit lagi, belajar lagi, dibanting lagi, dan akhirnya kita akan mengalami pengalaman yang kritis, pengalaman memahami. Justru proses memahami itu hadir ketika kita menjadi paham. Makanya jangan pernah mengeluh kalau kalian lagi down atau lagi nggak punya ide buat konstruksi sesuatu atau integrasinya mau bejibun ya, itu merupakan bagian dari pengalaman.
Nanti kalian akan paham sendiri kok ketika sudah tahu. Akan banyak kakak tingkat kalian yang sampai hari ini juga kontakkan dengan saya. Karena metode yang kayak gitu akan dalam kebingungan. Kalau saya selalu menekankan dalam kebingungan itu justru ada kejelasan yang penting. Karena kalian bisa mendefinisikan sendiri. Nyarinya kan diri kalian, bukan saya. Saya mah cuma apa tuh ngobrol nggak jelas. Oke, ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan Taufik. Mengenai ini Pak, apa sih penjelasannya itu Pak? Mengenai spesialis sama general gitu Pak. Ya gimana tuh? Bisa kasih tahu? Iya bedanya spesialis sama general Pak. Oke, gambaran paling mudah gini loh. Yang general tuh kayak dokter umum, semua penyakit tahu. Tapi nggak sampai dalam, misal penyakit jantung itu harus pasang ring, kemudian kolesterol harus kayak gimana gitu. Itu nggak, walaupun ngerti secara umum, tapi tidak ngerti bagaimana penanganan, bagaimana terapinya, bagaimana harus menghadapi, bagaimana harus mengoperasi. Beda yang spesialis. Spesialis tahu betul bahwa konstruksi jantung itu kayak gini. Maka saya harus operasi bagian ini, maka harus saya bedah di bagian ini dan sebagainya. Nah, kalau digambarkan di desain komunikasi visual, gitu kan, yang general itu yang kayak kalian kuliah gini, kalian tahu semua dasar. Tapi yang spesialis adalah yang benar-benar memahami. Dia fokus pada satu bidang. Misal kalian di ilustrasi, ya sudah fokus ke ilustrasi. Itu yang spesialis. Gitu ya, maksud dari jawabannya ya, kira-kira. Iya Pak, begitu Pak. Makasih Pak, sudah terjawab. Ya, semoga terjawab. Oke, bagus. Jauh saya mau profesor masih 10 tahun lagi dan Oke, ada lagi berkaitan dengan materi hari ini yang ingin diobrolkan? Kalau tidak ada, mari kita ke tugasnya. Kita lihat bagaimana latihan untuk menuju ke sana begini. Dan itu bisa kalian gunakan juga untuk gambar lain ya. Maksudnya karya-karya desain lain kayak ilustrasi atau komik atau infografik. Ada banyak sih sebenarnya metode itu. Well, ini tugas pertama kalian. Mungkin sebagian dari kalian akan mengeluh dan sebagian akan mengutuk saya bahwa saya tidak memberi ke mahasiswa A. Tapi bagi saya itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa memahami kuliah di KAP ini dengan baik supaya latihan kalian itu bermanfaat nantinya dari orang-orang yang tahu misalkan dari sukses yang seperti apa, sukses tajir atau sukses karena Oke, kita masuk ke tugas memahami konsep logo. Kalian bisa baca ini di Google Classroom atau di LMS. Saya sudah kasih. Penting juga saya bacain semuanya. Intinya adalah kalian cari 9 logo, di mana 3 berbasis gambar atau prototype, logogram, dan juga kombinasi di antara keduanya. Kemudian dikumpulkan secara apik agar menjadi ukuran logo yang menarik. Maka pertama dari buat moodboard seperti apa kira-kira. Jadi kita kira-kira mengandai-andai nih, kita seakan-akan jadi desainnya itu logo, gitu kan? Kira-kira moodboard seperti apa yang ditampilkan? Dan coba tebak 40 alternatif thumbnailnya, yang manual, 40 alternatif sketch-nya secara manual. Kira-kira bentuknya seperti apa? Dan juga tambahkan jenis dan tipe logo dalam penjelasan. Di bawahnya kalian juga ada karakter grafisnya, kalian bisa definisikan dari sini juga. Bisa cari di internet, ngapain saya ngajarin, gitu kan? Penting juga saya ngajarin. Yang penting adalah kalian bisa memahami apa yang saya maksud sebagai tugas bertanya. Nah, sebagai pembantu juga, karena saya paham bahwa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan gimana sih Pak bentuknya, gitu kan? Gimana sih maksudnya dari tugas itu, gitu kan? Contohnya gimana sih? Biasanya kan gitu. Maka saya akan spill satu tugas yang bisa menggambarkan kira-kira hasil dari tugas satu itu kayak gimana sih? Oke, kita buka filenya, saya share screen. Well, bentuknya kayak gini.
Jadi misalkan logo gram ini, logo yang Nike, kalian definisikan dulu kesimpulannya. Kemudian kalian cari moodboardnya. Kalau contoh lain ada bentuk Starbucks, kalian lihat dari gambar-gambarnya yang jadi inspirasi dari logo tersebut. Kemudian dibuat thumbnail-nya 40. Thumbnail ini bebas, tapi dasarnya dari moodboard. Jadi moodboard yang sudah ditentukan itu menjadi dasar untuk pembuatan. Entah itu misalkan perempuannya, entah itu bintang, entah itu yang lain. Yang terpenting adalah thumbnail ini basisnya dari moodboard. Di TKP 1 kemarin sepertinya sudah diajarkan kan bagaimana moodboard yang penting. Oke, ini 1 kita buat 9 biar kalian berfokus antara pembuat manual dan digital. Begitu, adakah pertanyaan? Udah? Nggak ada? Izin tanya, Pak. Oh, silakan, Chris. Ayo, silakan Muhammad Karim. Pak, izin tanya. Silakan. Itu kan kita tadi diminta cari 9 logo. Berarti itu 9, itu kan tadi kita diminta cari. Nah, bikin masing-masing 40 ya. Berarti jadi 360 alternatif. Oh iya dong. Pak. Manual pakai pensil aja, nggak usah pakai coloring atau pensil. Tapi kalau mau pakai juga apa-apa. Tahun kemarin ada yang pakai karena dia mendalami desain. Apa kurang banyak? Saya jadikan 100 kalau kurang banyak. Masya Allah, tabarakallah, udah cukup, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Kan namanya latihan. Oke. Terima kasih, Arif. Yuk, Chris. Angkat tangan. Silakan ngomong. Pak, itu kan 360 ya, Pak. Deadline-nya tuh kapan tuh, Pak? Minggu depan dong. Seperti biasa. Ini tugas mingguan, Pak. Saya pikir buat UTS. Ya nggak apa-apa, UTS juga masih bisa tahun depan. Kalau mau deadline style juga boleh, slow aja. Kalau saya mah. Ahmad Jainuddin kenapa ketawa, Bang Ahmad? Ya emang gitu kan kita masih nanti sampai jam 10 kan lumayan ya nyicil dulu gitu kan. Makanya habis ini jangan langsung buka Mobile Legends, jangan push rank dulu. Kurang sana. Oke, Pak, siap. Pak, berarti nanti dikumpulkan dalam satu file di drive ya, Pak? Betul, dikumpulkan dalam satu file PDF, nanti dikirim ke email, alamat email pengiriman akan saya berikan di Google Class. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama Chris. Ada lagi teman-teman yang lain? Frido Ramadan? Ngobrol lah. Nggak jadi. Oke, itulah kenapa tadi saya bilang mungkin sebagian dari kalian akan mengutuk saya, mendoakan saya dengan ya sebagainya, tapi bagi saya balik lagi ke nawa itu saya untuk membantu kalian sebagai calon desainer komunikasi visual yang baik untuk bisa mengeksplorasi lebih dari hanya sekedar bentuk-bentuk yang ya Canva gitu lah. Anyway, Canva itu ini ya dari Canva tidak bisa didaftarkan di Kemenhub karena itu template. Jadi mereka akan menurunkan reviewer apakah itu template atau bukan. Sehingga untuk foto yang dapat didaftarkan kekayaan intelektualnya, maka dia harus berupa grafis yang memang digarap dengan menggunakan software grafis yang tepat. Dan karena proofingnya kan harus menyertakan DSM dan lain sebagainya. Itu informasi aja sih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya stop recordnya sebagai materi pertama untuk semua kelas. Kalau ada pertanyaan, silakan. Lebih ke